Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Octaviona Talita Gloria Saiyang dengan NIM 2014201037 dari kelas A1 Keperawatan semester 3, mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Pada saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang Escape Unkas. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang risiko atau dampak kehamilan di usia remaja. Yuk simak. Yang pertama, kita masuk ke pengertian risiko. Berdasarkan definisi dari ISO GWAID 73, risiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap suatu objek atau tujuan. Dampak tersebut merupakan deviasi dari keadaan yang diinginkan, baik bernilai positif maupun negatif. Definisi risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan ataupun tindakan. Yang kedua, pengertian remaja. Apa sih itu remaja? Remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Masa remaja berlangsung antara umur 13 sampai dengan 18 tahun. Yang ketiga, ciri-ciri masa remaja. Pertama, masa remaja sebagai periode yang penting. Yang kedua, masa remaja sebagai periode peralihan. Yang ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan. 4. Masa remaja sebagai usia bermasalah. Kelima, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Yang keenam, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Yang ketujuh, masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Dan yang terakhir, kedelapan, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Yang keempat, risiko kehamilan di usia remaja. Pada saat ini banyak sekali ditemui kejadian atau kasus kehamilan pada remaja putri. Bahkan kasus tersebut paling banyak dialami pada saat para remaja putri belum menikah alias hamil di luar nikah. Padahal kehamilan di usia muda memiliki risiko yang tinggi, tidak hanya merusak masa depan remaja yang bersangkutan, tetapi juga sangat berbahaya untuk kesehatannya. Kehamilan di bawah umur memuat risiko yang tidak kalah berat. Pasalnya, emosional ibu belum stabil dan ibu muda tegang. Sementara, kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat dalam kandungan, adanya rasa penolakan secara emosional ketika si ibu mengandung bayinya. Mengapa berisiko untuk kesehatannya? Dikarenakan perempuan yang belum dewasa memiliki organ reproduksi yang belum kuat untuk berhubungan intim dan melahirkan, sehingga gadis di bawah umur memiliki risiko 4 kali lipat mengalami luka serius dan meninggal akibat melahirkan. Yang kelima, adapun akibat risiko tinggi kehamilan usia remaja, yang pertama, kurangnya perawatan kehamilan remaja. Perempuan yang sedang hamil, terutama jika tidak memiliki dukungan dari orang tua, dapat berada pada risiko tidak mendapatkan perawatan kehamilan yang memadai. Kehamilan yang menjadi genting, terutama pada bulan-bulan pertama kehamilan. Yang kedua, keguguran. Keguguran pada usia muda dapat terjadi secara tidak disengaja, misalnya karena terkejut, cemas, ataupun stres. Tetapi ada juga keguguran yang sengaja dilakukan oleh tenaga non-profesional sehingga dapat menimbulkan akibat efek samping yang serius seperti tingginya angka kematian dan infeksi alat reproduksi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemandulan. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Remaja perempuan yang hamil memiliki risiko lebih tinggi terkena darah tinggi dibandingkan dengan wanita hamil yang berusia 20-30 tahun.
Kondisi tersebut disebut dengan pregnancy induced hypertension. Remaja perempuan yang hamil juga memiliki risiko lebih tinggi dari preeklamsia. Preeklamsia merupakan kondisi medis berbahaya yang merupakan kombinasi dari tekanan darah tinggi dengan kelebihan protein dalam urin, pembengkakan tangan dan wajah, serta kerusakan organ. Yang keempat, kelahiran prematur. Persalinan prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan kelainan bawaan. Prematuritas terjadi karena kurang matangnya alat reproduksi, terutama rahim yang belum siap dalam suatu proses kehamilan. Berat badan lahir rendah juga dipengaruhi gizi saat hamil. Kurang dan juga umur ibu yang belum menginjak usia 20 tahun. Cacat bawaan dipengaruhi kurangnya pengetahuan ibu tentang kehamilan, pengetahuan akan asupan gizi rendah, pemeriksaan kehamilan antenatal care, kurang keadaan psikologi ibu kurang stabil. Selain ibu cacat bawaan juga disebabkan karena keturunan genetik, proses penguburan sendiri yang gagal seperti dengan minum obat-obatan ginosид sitotek atau dengan loncat-loncat dan memijat perutnya sendiri. Ibu yang hamil pada usia muda biasanya pengetahuannya akan gizi masih kurang, sehingga akan berakibat kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan. Dengan demikian akan mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan cacat bawaan. Yang kelima, berat badan lahir rendah (BBLR). Remaja perempuan yang hamil berisiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Hal tersebut karena bayi memiliki waktu yang kurang dalam rahim untuk tumbuh. Bayi lahir dengan berat badan rendah biasanya memiliki berat badan sekitar 1.500 sampai dengan 2.500 gram. Yang keenam, penyakit menular seksual atau PMS. Untuk remaja yang berhubungan seks selama kehamilan, penyakit menular seksual seperti chlamydia dan HIV adalah perhatian utama. PMS ini dapat naik melalui serviks dan menginfeksi rahim dan pertumbuhan bayi. Ketujuh, anemia atau kekurangan zat besi. Hamil di usia remaja juga dapat meningkatkan risiko anemia. Kondisi ini dapat membuat ibu hamil merasa lemah dan lelah hingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko ibu hamil yang terlalu muda untuk mengalami perdarahan pasca persalinan. Yang kedelapan, depresi postpartum. Remaja perempuan yang hamil mungkin lebih berisiko mengalami depresi postpartum, yaitu depresi yang dimulai setelah melahirkan bayi. Remaja perempuan yang merasa down dan sedih, baik saat hamil atau setelah melahirkan, harus berbicara secara terbuka dengan dokter atau orang lain yang mereka percaya. Depresi dapat mengganggu merawat bayi yang baru lahir. Yang kesembilan, persalinan yang lama dan sulit. Persalinan yang lama dan sulit adalah persalinan yang disertai komplikasi ibu maupun janin. Penyebab dari persalinan lama sendiri dipengaruhi oleh kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuatan his, dan mengejan serta pimpinan persalinan yang salah. Kesepuluh, kematian ibu yang tinggi. Kematian ibu pada saat melahirkan banyak disebabkan karena perdarahan dan infeksi. Selain itu, angka kematian ibu karena gugur kandungan juga cukup tinggi, yang kebanyakan dilakukan oleh tenaga non-profesional atau dukun. Yang ke-11, terakhir, kematian bayi, yaitu kematian bayi yang masih berumur 7 hari pertama hidupnya atau kematian prenatal yang disebabkan berat badan kurang dari 2.500 gram, kehamilan kurang dari 37 minggu atau 259 hari, kelahiran kongenital serta lahir dengan asfiksia manuaba 1998. Itulah beberapa risiko atau dampak kehamilan di usia remaja.
Maka dari itu diperlukan perhatian dari orang tua dan kehati-hatian pergaulan pada remaja karena akan berakibat fatal jika sampai salah pergaulan. Sebagai bentuk pencegahan dari berbagai risiko yang harus dihadapi oleh remaja, terutama remaja perempuan yang hamil di bawah usia 20 tahun, pemerintah Republik Indonesia mengubah batas minimal usia menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi usia 19 tahun. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya pada saat ini, bagi teman-teman dan adik-adik yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan masih bingung untuk bergabung di mana, bergabunglah bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, di mana terdapat 6 fakultas di Universitas Pembangunan Indonesia, terutama Fakultas Keperawatan yang telah terakreditasi B dan menghasilkan sarjana keperawatan yang memiliki potensi dan skill yang terbaik. Mari sama-sama kita jadikan UNPI sebagai universitas yang menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik di bidangnya. Ayo bergabung bersama kami di UNPI. Terima kasih, bye.